mangsa madangi jagat tuk mungop-mungo paneng sapuncaing wukir marbabak bang sumirat kena soroting surya mekolan gunung Cuplak-cuplak suwang-suwang enteng kelenter membuka tunduk kudel Pak empur lera-lera sapong guyu delek ake sir pong delek kopong sir pong delek kopong sir pong delek kopong sir pong delek kopong. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya, apalagi di musim seperti ini, musim hujan. Wah, jangan lupa ya, jaga kesehatan. Dan hari ini kita mau ngapain sih? Kita mau ngobrolin soal apa yang sudah kita buat selama hampir 3 bulan. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka pembuatan video Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2020. Pasti penasaran kan kayak gimana proses pembuatannya? Iya. Oke, kita mau cerita nih. Jadi waktu di awalnya itu gimana, Mas? Awalnya itu idenya sederhana sekali. Waktu itu hanya berpikir-pikir dengan teman-teman yang lain, beberapa teman yang lain. Kita tuh dulu tahun 2018 punya kegiatan yang cukup besar, yakni Serawung, dengan Serawung lintas agama. Maksudnya untuk mengumpulkan teman-teman, bukan hanya orang-orang muda, tetapi kita juga melibatkan banyak orang pada waktu itu. Iya, betul. Karena kita pengen supaya dengan Serawung itu kan bahasa Jawa ya, tapi dalam bahasa Indonesia gaul. Nah, dalam pergaulan sehari-hari itu kita bisa bergaul layaknya saudara, sahabat, teman dengan semua orang. Maka kegiatan itu dibuat. Sayang kalau kegiatan tahun 2018 itu hanya tinggal monumental atau hanya tinggal sebagai sejarah begitu saja. Maka kita mencoba untuk membuat follow up. Nah, lalu ngobrol dengan beberapa teman, apa ya bentuk yang tepat ya. Lalu ada terpikirkan berbagai macam bentuk ketika itu ya. Iya, ada fun camp juga waktu itu. Terus karena ada pandemi ini Tomo, akhirnya ya aduh gimana, nggak mungkin juga kan kalau kita fun camp di masa pandemi gitu. Terus ngobrol-ngobrol akhirnya muncullah ide gimana sih kalau kita membuat gelar budaya virtual pertama waktu ya. Itu gelar budaya. Namanya. Ya hanya waktu itu juga cuma dolan kok. Saya cuma dolan ya di tempatnya yang namanya Mas Yosep. Mas Yosep itu yang membuat komposisi musiknya waktu itu. Saya hanya dolan sebenarnya ke sana, hanya dolan, pengen cerita-cerita dan sebagainya. Kita gimana ya, buat apa ya? Idenya Serawung, idenya gaul dengan lintas agama dengan teman-teman yang lain, tapi mau dibuat bentuk apa ya di masa pandemi. Nah, lalu waktu itu ya spontan aja. WA ada Mas Miki namanya, itu dengkotnya persotingan kameramen itu. Kemudian lalu ada Mbak Siska waktu itu. Nah, terus ini ada yang di sebelah saya ini nih baru ngelesi waktu itu kan. Ngelesi di depan rumahnya Mas Yosef, tak panggil aja sini ayo ikut. Nah, lalu kita mikir-mikir waktu hanya ngobrol-ngobrol ya waktu itu ya. Iya, ngobrol-ngobrol. Ngobrol gak jelas. Gak jelas mau ngapain. Ya tahu-tahu lalu itu muncul ide, ya sudah waktu itu tadi yang dikatakan Mbak Putri nih, waktu itu hanya terpikirkan kita buat gelar budaya virtual aja po, tapi ya cuma celekopan aja itu. Wah, gelar budaya macam apa, mau dibuat bagaimana, itu konsepnya masih waduh. Oh, gimana kalau misalnya kita bikin lagu medley dari Sabang sampai Merauke, pertama itu toh. Terus jangan. Gimana kalau lagu-lagu nasional? Terus habis itu apalagi ya mau ya waktu itu ya? Tari-tarian masuk. Oh iya, tari-tarian. Terus
lokasi. Nah, Lokasi. terus lokasinya waktu kita rapat itu mau ngobrolin soal udah kasih yang ikon terkenal aja di Kendal, kayak misalnya Taman Klorofil, terus Taman Garuda, terus juga Alun-alun. alun-alun. Terus kita sempat mikir juga, wah alun-alun ini kalau misalnya ada tarian massal gitu kayaknya tuh wow banget gitu ya. Terus Tapi kan kita nggak mikir, mungkin. nggak mungkin pandemi ya kan, wah ya piye iki. Terus rapat, akhirnya kebentuk satu konsep, ya memang sih ngomongin soal masih gelar budaya virtual, tetapi kita coba ubah. Kalau istilahnya gelar budaya virtual itu kan apa ya, mau ya Wow, terlalu gede. ya betul. Kita sempat punya cita-cita bikin kayak pembukaannya ASEAN Games gitu ya. Halu. Miniaturnya pembukaan Asian Games. Sampai pada terbentuk seperti itu. Nah, kemudian setelah sebulan kemudian akhirnya terbentuklah konsep yang kita buat dalam video Sumpah Pemuda yang akhirnya tayang di 28 Oktober 2020. Itu pun juga prosesnya panjang ya, selama sebulan kita kublak-kublak konsep, terus kita ada penambahan orang, kita ajak juga teman-teman, ada Arya, ada Niko, ada juga Vina, terus teman dari GKJ juga gitu, ada Betty gitu, dan juga penambahan Macam gitu. kameramen dari luar, ada Pak Umam waktu itu yang membantu kita, Mas Doyo. ada Mas Doyo juga gitu. Namanya Doyo. Siapa sih yang Namanya nama aslinya? Sofian namanya Hah? tuh, Sofian sebetulnya. Sofian. Terus habis itu akhirnya dibentuklah tim survei. Jadi yang survei manajer production kami Mbak Siska dengan para Kamen Rider. Kita nyebutnya kameramen kita tuh Kamen Rider ya. Jadi para Kamen Rider, dan menentukan lokasi-lokasi yang kira-kira itu tidak pernah terbayangkan oleh warga Kendal, tetapi lokasinya itu sebetulnya ada di Kendal. Jadi kita tujuannya juga pembuatan video ini pengalihan dari lokasi yang sudah dikenal sebagai ikon Kendal, kita mau coba cari spot video yang kira-kira orang itu akan bertanya, ini beneran nggak sih di Kendal? Emang ada di Kendal yang kayak gini gitu. Nah ternyata kita menemukan nih, ada banyak lokasi yang ciamik buat video. 1 Oktober kita bikin timeline, mulai dari Kelenteng. Di Kelenteng itu kita mengambil proses ibadatnya, karena konsep kita akhirnya selain kebudayaan dari Sabang sampai Merauke, kita juga mengangkat tema 5 agama itu yang ada di Kendal. Terus Ada di Kendal tapi juga ada di Indonesia gitu ya. betul. Yang memang diakui dan juga dianut oleh warga Indonesia tentunya. Betul. Setelah dari Kelenteng itu kemana ya? Habis dari Kelenteng kita tuh ke Pura Oh iya. di Sumberjo. Ya. Ya, itu juga luar biasa kerjasamanya dari teman-teman. Salut saya. Kita nggak enak sendiri waktu itu. Di luar dugaan yang Pura itu ya? Iya. Yang Pura di luar dugaan. Betul, gitu betul. kan. Di luar dugaan. Di sekitar Pura itu sendiri ada 15 keluarga yang ada di situ. Belum lagi yang tersebar di tempat lain yang ada di Iya, kabupaten. betul. Lumayan, itu di luar dugaan kita ya waktu itu ya. Luar biasa. Dan kerjasamanya juga luar biasa. Terima kasih banyak. Terus waktu hari Minggu kalau nggak salah, habis dari Pura, minggunya itu kita ada proses take vokal, dan senang sekali karena saya berhasil menemukan 2 talent yang ciamik ya. Ada Aga dan juga Erika. Dan terima kasih banget kerjasamanya, karena mereka talent-talent yang luar biasa, dan saya sangat mudah ya mudah untuk mengatur. Nggak punya kesulitan apa-apa, bahkan bisa improve sendiri, modif sendiri untuk warna suaranya masing-masing ya. Jadi take vokal berjalan lancar. Terus setelah itu baru kita mulai syuting Lenggang Kangkung. Nah, Lenggang Kangkung juga semula kita mau cari lokasi yang di pantai. Intinya pokoknya kita ke pantai aja deh gitu. Ada nuansa laut, ada nuansa perahu-perahu, macam-macam. Ya. Nah, sempat kita mau ambil adegan itu di daerah dermaga gitu kan. Tapi ternyata
waktu kita ke sana itu full banget. Rame. Terus rame banget. Masa pandemi. Betul. Jaga-jaga juga gitu. Jadi kita akhirnya cari spot sampai ke dalam dan kita menemukan spot yang keren di situ. Terus Jadi kita dapat spot nggak sengaja ya? Kita jadi dapet spot nggak baru sengaja ketika kita sampai di Rawasari itu baru kita nemu, oh ternyata di sini spotnya oke banget buat syuting Lenga Kangkung. Daerah syutingnya namanya Rawasari, Pantai Rawasari namanya. Nah ini cublak-cublak suweng paginya. Ini juga lucu banget kalau ngatur anak-anak itu ya. Ada yang sempat membayangkan gitu, Rafael minta apa waktu itu? Apa sih? Apa sih waktu itu, ikan bakar apa? Anda, bebek goreng. Oh bebek goreng gitu. Dia ditanyain ngalamun gitu kan. Terus ngapain? Aku sedang membayangkan bebek goreng. Ternyata bekerja sama dengan anak-anak itu menyenangkan gitu, menghibur juga. Terus move lagi ke hari selanjutnya itu syuting Sajojo dan Caca Marica. Sehari itu kita mengalami 2 jenis cuaca yang Ekstrim sangat lagi. ekstrim. Jadi waktu Caca Marica kita mengambil di daerah Jati Kering di Darupono. Pasti tahu dong. Jadi siang hari kita ambil syuting untuk Caca Marica. Itu panasnya luar biasa sampai penari kita itu ada yang melepuh kakinya. Terus setelah dari situ kita pindah ke seberang, masih di daerah Darupono juga untuk syuting Sajojo. Di sana itu hujan deras. Ada kendala yang lain juga, penarinya sempat belum kompak gitu. Jadi ada yang aneh gerakannya, kagok gitu kan. Kita samain bener-bener bisa sama sampai kompak baru kita ambil shoot. Tapi hari itu lumayan banyak korban juga. Saking ekstrimnya tantangan waktu itu ya, bukan hanya kakinya yang melepuh gitu. Waktu pas hujan deras itu kita tanpa kita tahu tanah di sekitarnya itu ternyata tanahnya lempung, lempung. Nah, lalu susah juga untuk akhirnya mau pergerakan macam-macam. Ya terjadi ya penarinya berteduh di tenda, kita semua berteduh di tenda. Ya mau bagaimana lagi, kita mau jaga jarak waktu itu ya. Susah juga. Susah juga karena tendanya ya hanya kecil, kita hanya membawa terpal waktu itu. Iya terpal. Jadi kita memang bikin tenda darurat sih. Dan kita nggak nyangka sebetulnya. Jadi tenda darurat itu sebetulnya itu bukan untuk kondisi hujan, untuk melindungi peralatan kita saja gitu. Tapi ternyata di tengah-tengah proses turun hujan deras, tapi ya puji Tuhan bisa berjalan dengan baik sih. Hanya sayangnya ketika kita mau take Sumpah Pemuda waktu itu nggak sempat, terus sempat memakan korban motor juga ya kan, mobil, terus apalagi ya drone kami tuh patah baling-balingnya, ya ampun. Jadi itu yang paling berat sih, ternyata lelah. Oke. Nah setelah Caca dan Sajojo kita ke agak ringan ke Kalikuto. Ya Kalikuto dan syuting di Kelenteng untuk pengambilan sumpah. Karena pas pertama kita belum sempat ambil sumpah di situ, kita hanya prosesi Sumpah Pemuda ya, bukan sumpah yang lain. Iya. Prosesi peribadatannya, terus kita mampir ke Kelenteng lagi untuk khusus pengambilan Sumpah Pemuda, pengucapan Sumpah Pemuda. Terus kita ke Kalikuto. Di Kalikuto kita memang sengaja ambil ikon Kalikuto karena kan itu salah satu jembatan ikonik di Kendal ya. Kayaknya kalau misalnya lewat tol nggak foto di situ, maksudnya nggak ambil foto di Kalikutonya tuh kurang. Kamu berarti belum pernah ke Kendal. Padahal nggak boleh ngambil foto. Kalau kita nggak boleh ngambil foto, harus keluar tol dulu baru bisa ngambil. Makanya kita ambil spot di luar dan itu juga sempat mengalami sedikit kendala ya dari proses perizinan, karena kita kan pikirnya tempat umum gitu kan, ternyata di situ ada yang punya guys. Tapi puji Tuhan bisa terselesaikan dengan baik. Terus di situ juga ada yang menarik di situ. Kami baru tahu ternyata kalau di Kalikuto menjelang maghrib itu ada ratusan walet. Itu wush gitu. Ini sampai wow, ternyata seperti ini. Bukan ratusan, ribuan. Banyak banget ya, Wak ya.
Oh, benar, banyak benar, nggak benar, bisa benar. habis. Kayak gitu. Secara pengambilan syuting nggak ada masalah sih di situ. Lancar, aman, terkendali. Nah, hari berikutnya kita mengadakan syuting di mana? Curug. Nah, Curug Sewu ini juga menarik. Melelahkan, gambling banget, dan sangat mistis guys. Nggak tahu ya kenapa ya hawanya beda gitu. Nah, kita ngambil lokasi Curug Sewu ini untuk syuting suluk ya. Suluk itu apa ya? Ya semacam pembukaan adegan. Ya. Pembukaan adegan. Kita terpikirkan waktu konsep itu, aduh enaknya mau ngapain ya. Nah ini juga yang menarik karena ketika konsep awal kita sebetulnya nggak mau ambil suluk, tetapi mau ambilnya itu Mau copat. Iya, mau copat. Tetapi karena bertentangan dengan, bukan bertentangan sih, durasinya. Durasi. Nah, durasinya katanya Mas Joseph tuh, aduh jangan panjang-panjang, terus kameramennya juga kita ambil footage-nya nanti kebanyakan, terus bingung juga gitu. Dan mempersingkat durasi untuk opening. Akhirnya ya sudah, ditemukanlah ide sulukan itu tadi. Nah, setelah hari Jumat berlalu, kita yang ke Sabtu. Nah, Sabtu itu yang heboh. Barongan, kecak, itu juga kendala utamanya itu di cuaca. Kita perkiraan, memang sudah diperkirakan akan hujan sih, tetapi benar-benar apa ya, benar-benar hujan. Yang semula syutingnya itu mulai dari jam 5, akhirnya mundur sampai malam. Yang semula lokasinya itu di Tanah Lapang, akhirnya kita pindah ke Pendopo. Itu syutingnya di KTS, Kampung Tepi Sawah. Terima kasih Pak R yang sudah mengizinkan kami akhirnya bisa menemukan lokasi syuting untuk Barongan dan Kecak. Dan terima kasihnya itu waktu kita pakai syuting tempat itu belum grand opening ya. Iya. Betul. Tempat itu belum grand opening. Makanya kami berterima kasih sekali ya. Kita boleh pakai tempat itu meskipun belum grand opening tapi kita boleh pakai tempat itu ya kan. Iya. Sekalian promosi. Betul. Saya welcome banget kok. Saya beruntung sekali. Kami semua beruntung bisa mendapatkan tempat di Kampung Tepi Sawah. Ada dua. Sebetulnya kita akhirnya mengambil tempat Kampung Tepi Sawah itu untuk 4 take ya. Yang pertama itu Barongan, terus Kecak, lalu minggu berikutnya itu untuk Bungong Jempa dan Sigulempong. ya, Bukan Sigulempong. bukan Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo. Ya, untuk Sinanggar Tulo. Nah, untuk Barongan dan Kecaknya apa ya mau ya kendalanya ya? Kendalanya cuaca tadi itu. Cuaca, api. Oh iya. Ya, apinya jadi sempat apa ya? Kita ngerasa aduh kok kurang weng gitu ya. Tapi ya tim kameramen kami ciamik ya, Pak Umam, terus Mas Tino, gitu kan, ada yang membantu Mas Doyo, Mas Miki, wah semuanya keren-keren sehingga bisa jadi seperti itu. Jadi semula itu mau take shoot langsung, hanya beberapa kali latihan terus sudah, tapi ternyata hujan, akhirnya kita di joglo gitu. Di rumah joglo, salah satu rumah joglo di situ kita latihan, malah justru bisa maksimal hasilnya dengan adanya hujan. Latihan berkali-kali, ngepasin nada, terus juga Mas Joseph dari komposernya itu memang saya minta harus datang nih Mas, karena ini bagian epicnya, bagian puncaknya dari video ini, gimana caranya biar ngepasin gamelannya dengan musik yang sudah dibuat. Dan terima kasih pemain gamelannya juga luar biasa, kepekaan musiknya, namanya juga sering main ya Mo ya, jadi mudah banget lah, semuanya dipermudah sama Tuhan meskipun cuacanya seperti itu. Tantangannya yang lain juga karena penari-penari waktu mau main kecak itu ya, itu kan mereka bukan orang-orang Bali asli juga, gitu kan. Itu teman-teman kita di sini yang sering sekali main barongan, mereka terbiasa bermain ya namanya barongan ya adanya di sini. Iya. Waktu mau main kecak ya mereka bingung, sehingga itu tantangannya. Tapi ya tadi tuh dikatakan Mbak Putri ya, Latihan dulu kita. latihan dulu ya. Siapa pelatihnya?
Ini serba bisa. Jangan-jangan nanti nari barongan juga bisa. Hey! Seminggu kemudian, waduh. Karena kita memang jadwalnya kan sebetulnya mau dipadatin 1 minggu, tapi karena ada kendala waktu, akhirnya kita mundur nih untuk yang Sinanggar Tulo sama Bungong Jempanya kita ambil seminggu kemudian. Para talentnya, lebih ke para talentnya. Jadi kita menyesuaikan waktu juga dengan para talent. Ini juga poin penting ya, manajemen waktu. Ketika kita membuat sebuah video yang seperti ini, kita harus paham betul bahwa kita bekerja dalam tim, bukan bekerja secara individu. Maka apapun yang terjadi di dalam video ini itu merupakan kerja tim, bukan kerja individu. Dan saya salut sekali punya tim yang hebat di sini, punya rekan-rekan yang luar biasa, OMK Kendal, OMK ya Kendal ya, yang terdiri dari teman-teman yang berdomisili di wilayah Kendal Kota dan di Kaliwungu gitu. Dalam proses Bungong Jempa dan apa sih yang terakhir Sinanggar Tulo itu, kita kenapa pilihnya di KTS, karena kita tertarik pada saat kita syuting Kecak dan Barongan. Jadi sama sebelumnya kita memikirkan seminggu ini semula tempatnya Bungong Jempa itu tidak di situ. Semula kita mau mengambil salah satu masjid yang ada di Kendal. Tetapi setelah kita pikir-pikir, kenapa kita nggak di KTS saja yang lebih praktis, jadi tidak perlu perpindahan lokasi. Spotnya juga banyak di KTS. Betul. Nah, kemudian akhirnya kita menentukan spot yang tepat untuk Bungong Jempa. Gitu. Di situ juga kita pengambilan gambar untuk sulingnya Mas Doyo. Ya, itu acting sulingnya Mas Doyo juga di situ. Itu juga unik ya. Ya. Dia diberi kasih make up, dandan pakai kostum, tautannya yang keluar Siluet. siluet. Ini sakit banget ah. Lah, nggak apa-apa, dia rela kok. Terus kalau kendalanya apa ya? Nggak ada sih, puji Tuhan, cuacanya cerah. Semuanya, ini tepukan rebana ya. Latihannya berkali-kali, yang latih siapa? Iya. Yang latih sebelah saya. Saya ngurusin yang lain. Gitu. Take shoot so far so good ya, tidak ada masalah. Kalau untuk itu syuting terakhir luar biasa lah pokoknya. Ya itulah proses kita ya, macam-macam. Ya tantangan utamanya memang cuaca. Karena cuacanya sedang tidak menentu, tapi juga selain itu banyak teman-teman kita dengan karena kita konsepnya dari Sabang sampai Merauke, tapi bukan semuanya ya, kita hanya mengambil beberapa tempat, kan juga tidak mungkin kalau semuanya. Tapi juga tantangannya ya penari-penari kita, teman-teman kita harus belajar tarian dari daerah yang lain. Tetapi positifnya juga mereka bisa mengenal budaya dari lain daerah, mereka bisa belajar budaya dari lain daerah. Kita pun juga semua sama. Betul. Semua saling dikembangkan satu dengan yang lain. Ya kita patut bangga ya sebagai warga Indonesia. Ternyata kita punya banyak sekali kebudayaan, banyak suku bangsa, beraneka ragam, lagu tarian daerah yang bisa kita ambil. Pinginnya sih macam-macam, pinginnya sih dari Sabang sampai Merauke beneran, tetapi ya itu tadi. Akhirnya kita pilih beberapa yang kita rasa sudah cukup mewakili di tiap-tiap daerah ataupun pulau yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih aja lah untuk ya. teman-teman semuanya, siapa saja, dari kameramen, juga tadi ada Mas Arya, Mas Niko, BTS kita yang selalu ngejar momen itu kan juga mereka sampai kecandu-candu. Nah ini juga lucu juga, ini BTS tuh tanpa ada guidance guys. Jadi kalau mereka tuh di awal tuh curhat tuh bingung. Kita kan sempat evaluasi gitu ceritanya sempat ada evaluasi gitu. Kita tanyain satu persatu nih dari krunya nih ya. Kameramen nggak masalah, paling ambil footage-nya. Jadi kameramen tuh mereka juga agak kocar-kacir karena butuh footage yang banyak untuk insertan video. Jadi ya itu tadi hasilnya bisa dilihat di video, ternyata banyak spot-spot foto ataupun spot video yang keren banget di Kendal. Terima kasih untuk semuanya saja yang juga terlibat, siapapun. Kita juga ada tokoh-tokoh agama yang juga terlibat
Terima Ya, kasih, matur nuwun matur nuwun, Gus semuanya, Bas, Bapak-bapak matur pendeta, nuwun. Gus Bas, semuanya saja terima kasih. Teman-teman yang hebat-hebat juga terima kasih. Kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Pokoknya terima kasih lah semuanya. Nggak bisa disebutkan satu persatu. Nanti bisa dilihat di credit title ya. Iya. Siapa saja yang ada di situ. Oke. Oke. Semoga dengan adanya video ini bisa menginspirasi, bisa membuat teman-teman semakin bisa berkarya, berkreasi, dan jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa, jangan ingat selalu untuk berusaha dan bekerja keras. Ketika kamu punya talenta, kembangkanlah menjadi hal yang baik. Yoi. Oke, akhir kata kita mau ngomong slogan kita. Oke. 1, 2, 3. Yang muda, yang berbudaya.